Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang merasa gelisah, cemas berlebihan, takut bertemu orang, takut sendirian, takut masa depan, bahkan sulit tidur karena pikiran yang tidak tenang. Dalam istilah medis, sering disebut anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Pertanyaannya, apakah Al-Quran memberikan solusi untuk hati yang gelisah? Jawabannya, iya, sangat banyak. Karena Allah yang menciptakan hati manusia, maka Allah pula yang paling tahu cara menenangkan hati manusia. Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Kalau ada sehat, ada sakit, ada berat, ada ringan. Kalau ada senang, ada sedih. Kalau gelisah, lawannya adalah tenang. Maka ketika hati sedang penuh kecemasan, seorang mukmin harus mencari jalan menuju ketenangan. Dan ketenangan itu Allah ajarkan di dalam Al-Quran. 1. Perbanyak zikir kepada Allah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat 13 ayat 28. Perhatikan baik-baik. Gelisah itu awalnya dari mana? Dari hati, lalu masuk ke pikiran, kemudian memengaruhi fisik. Karena itu, kalau hati tenang, pikiran ikut tenang. Allah memberikan resep yang sangat jelas. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Artinya, kalau sedang cemas, jangan hanya fokus pada masalah, tapi arahkan hati kembali kepada Allah. Zikir yang paling mudah, istighfar. Kalimat pertama setelah sholat adalah astagfirullah sebanyak 3 kali. Kalau hati sedang gelisah, coba baca dengan penuh keyakinan. Bukan sekadar di lisan, tapi hadirkan hati. Saat anak belum pulang dan hati mulai cemas, astagfirullah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu saat takut menghadapi masa depan. Astagfirullah. Ya Allah, Engkau yang mengatur hidupku. Bacalah sampai hati mulai terasa ringan. Karena zikir bukan hanya suara di mulut, tapi hubungan hati kita dengan Allah. Solat dan mengingat Allah setelah solat, maka Allah berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Saudaraku, setelah selesai sholat, jangan langsung pergi. Ada zikir yang sangat kuat untuk menenangkan jiwa. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kadang orang selesai sholat, langsung sibuk HP, sibuk dunia. Padahal ketenangan itu turun setelah sholat. Kalau sedang sangat cemas, ambillah wudhu, lalu kerjakan sholat sunnah mutlak atau sholat wudhu 2 rakaat. Kemudian ketika sujud, curahkan semuanya kepada Allah. Sampaikan semua kegelisahan. Ya Allah, aku takut, aku bingung, aku cemas, tapi aku yakin Engkau akan menolongku. Karena di dalam sholat, semua bentuk zikir berkumpul. Ada istighfar, ada tasbih, ada takbir, ada bacaan Al-Quran. Maka sholat adalah terapi ketenangan paling sempurna. 3. Membaca Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dalam ayat ini, Al-Quran disebut sebagai zikir. Maka salah satu fungsi Al-Quran adalah menenangkan jiwa manusia. Kalau masih gelisah setelah berzikir, ambil wudu, duduk menghadap kiblat, buka mushaf Al-Quran, lalu bacalah perlahan. Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Kadang terjadi sesuatu yang luar biasa.
Saat kita membuka mushaf, ternyata ayat yang terbuka seperti sedang berbicara langsung kepada kondisi kita. Misalnya hati sedang merasa ditinggalkan, merasa tidak berharga, merasa hidup berat. Cobalah membaca surat Ad-Duha. Allah berfirman, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Bayangkan saat semua orang menjauh, Allah berkata, Aku tidak meninggalkanmu. Bukankah itu menenangkan? Lalu baca juga surat Al-Insir. Karena Allah berfirman, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Artinya, tidak ada masalah yang abadi. Tidak ada kesedihan yang selamanya. Pasti selesai. Pasti ada jalan keluar. Allah beri solusi. 4. Tanamkan keyakinan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak orang ingin sembuh dari kecemasan, tetapi hatinya belum yakin. Padahal ayat tentang ketenangan selalu dimulai dengan iman dan keyakinan. Kalau Allah memberi ujian, berarti Allah tahu kita mampu menjalaninya. Allah tidak mungkin membebani di luar kemampuan hambanya. Maka ketika gelisah datang, tanamkan dalam hati, ini pasti selesai. Allah pasti menolongku. Pasti ada solusi. Jangan menyerah kepada kecemasan. Lawan dengan zikir, sholat, membaca Al-Quran. Keyakinan kepada Allah. Kalau gelisah datang lagi, ulangi lagi terapinya. Gelisah lagi, zikir lagi. Masih cemas? Masih cemas? Ambil wudhu. Masih berat? Baca Al-Quran. Karena hati manusia memang perlu terus dihubungkan kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa sendirian menghadapi kecemasan. Ingat firman Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat ke-13 ayat 28. Semoga Allah menenangkan hati kita, menghilangkan kecemasan, memberi kelapangan jiwa, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.